pertanyakan dan saya ingin mencoba sejauh manakah kejujuran seorang Danu. Oke, tepatnya kalau tidak salah setelah 2 hari setelah kejadian, mendengar sebuah informasi yang dimana Danu itu masuk ke sebuah musola dan berdua. Betul. Ya, Betul, dengan betul. kalau tidak salah dengan Kang Yoris. Betul. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan dulu oleh Danu nih. Di musola. Ya, masuk ke musola yang berada di wilayah Kecamatan Jalan Cagak juga. Ya, ya. Intinya tidak jauh dari rumah Danu, dan Danu berdua masuk, menurut informasi yang didengar sih, Ya. masuk lewat rumah orang, dan itu adalah bisa dikatakan Tetangga lah. tetangga. Ya. Jadi awalnya itu di Bililis. Nah, kemudian Danu dan Ayoris istilahnya nyumput lah Kang ya. Ya. Nyumput itu bersembunyi. Bersembunyi ya, bersembunyi dari apa ya? Ada yang bilang cina ini, cina bilangnya waktu itu teh apa ya, kalau nggak salah pengacara lah gitu. Satu ewang buat AA sama papa cina gitu. Terus si Ate nggak mau, ya udah Danu sama Ayoris teh ke rumah jalan kaki. Iya. Terus sudah sampai di rumah, rumahnya supaya aman cina gitu. Kata siapa itu? Kata Yoris. Mending di musola, mending di tuwes gitu, di musola. Iya. Nah, lewat jalan rumah Mang Ucu ke dalam, langsung tembus ke musola. Dan senarnya juga dimasukin sih. Nah, yang jadi pertanyaan, ini kenapa ini? Untuk bersembunyi, menghindar dari apa yang tadi disampaikan ya? Iya. Terkait persoalan pendampingan ya waktu itu? Betul. Nah, kalau nggak salah seperti itu sih. Tapi kenapa nih kok bersembunyi harus diumpetin sandal segala nih? Ini bisa jelaskan sama Danu nih. Ya, supaya nggak ketahuan. Cuma ketahuan ya? Takut meren aja. Takut apa ya ibaratnya? Siapa ini yang takut? Bukan meren, ini kan takut meren. Kalau takut meren itu berarti takut seolah bukan takut Danu apa? yang takut. Nah, takut meren di sini kan, di sini 2 orang nih. Ya. Kalau takut berarti ini adalah sebuah jawaban dari Danu. Ya. Karena ini takut meren, ini kan yang bersembunyi siapa yang waktu itu? Yang pergi dulu. Ayoris. Pergi dulu. Yang menanyakan itu mau bukan dak. Ya. Akhirnya bisa balik lagi. Ya. Nah, coba takut meren seperti apa nih? Ya takut kepanggil, ketahuan lah gitu. Takut ketahuan sama siapa nih? Ya sama Pak Mul mungkin. Atau sama Pak Yosepnya, sama Amang Yosep. Oke, sekarang begini. Danu itu sebetulnya dikesan di netizen ya, di kalangan netizen ya, tapi tidak terlepas bagaimana menilai. Ya. Di kalangan netizen, karena pada dasarnya baik dan tidak baik juga selalu memberikan komentar. Akan tetapi dalam persoalan ini Danu itu sesuai dengan apa yang disarankan oleh Bang Taupan ya. Betul. Memberikan sesuatu yang tentunya sesuai dengan apa yang Danu ketahui, sesuai dengan apa yang Danu lihat, sesuai dengan apa yang Danu dengar, sesuai dengan apa yang Danu alami. Kan seperti itu. Betul, Bang Taupan juga kan memberikan seperti itu. Intinya secara tidak langsung Bang Taupan itu minta kepada Danu untuk bagaimana bisa berkata jujur. Kan seperti itu. Ya. Akhirnya rasa, kenapa persoalan ini akhirnya ditanyakan? Karena sedikit apapun, karena memang kasus Rajapati yang sudah menewaskan kedua almarhumah Ibu Tuti dan Neng Amalia ini kan belum terungkap sampai sekarang. Betul. Nah, justru yang ingin ditanyakan kepada Danu karena pada saat itu sangat dekat sekali dengan Kang Yoris ya. Betul. Apalagi sebelum ada pendampingan, itu logik tidak atau wajar tidak? Kalau seorang Danu gimana? Kalau seorang Danu nih mau dicarikan pengacara sama Ak Heri misalnya, Ya. Untuk membantu, kan adanya pengacara itu bukan untuk menghakimi, Ya. bukan untuk menghukum, Betul. ya kan? Betul. Tetapi untuk memberikan pendampingan hukum. Betul. Nah, kalau logik tidak waktu itu Ayoris ngumpet karena persoalan dicari pendampingan hukum? Menurut Danu aja nih.
Ya yang Danu rasain ya sama Yoris. Ya, mungkin apa ya, nggak mau pakai PH kali waktu itu. Ya kalau nggak mau ke PH kan begini ya. Ya. Yang namanya mendapatkan pendampingan hukum nih, rasa Danu mengerti apa yang Airi sampaikan. Yang mau mendapatkan pendampingan hukum kan Danu juga tidak dipaksa. Ya. Tidak harus dipaksa menurut pendampingan dan segala macamnya. Karena apa? Karena yang namanya mendapatkan pendampingan hukum itu kan harus memberikan kuasa dulu. Betul. Kepada pengacara. Betul. Kalau seandainya ada pihak keluarga yang mau memberikan pendampingan terhadap saksi itu, ya taruhlah terhadap Kang Yoris misalkan, berarti itu adalah untuk bagaimana, bukan untuk menghambat, tetapi untuk bagaimana menjaga sebuah objektivitas dan kesetaraan di dalam hukum, ya kan? Intinya seperti itu. Jadi ini rasa peduli keluarga mungkin ya. Tapi kan kalau seandainya tidak mau, tidak usah ngumpet menurut Airi. Nah menurut Danu gimana? Ya itu nggak tahu sih. Ya. Dia cuma ngikut aja. Tapi lah. Danu waktu itu tidak ngumpet. Ngumpet sama dia. Nah, ini berarti untuk hal yang lainnya sebetulnya tidak bisa dijawab oleh Danu ya, tentang kekhawatiran dan ketakutan orang untuk ngumpet. Ya kan? Nah, untuk kesempatan kali ini ya menanyakan terhadap Danu aja, kenapa mesti ngikut ngumpet nih Danu? Ya. Apa yang Danu pikirkan? Nggak ada sih. Nggak ada, cuma ya udahlah, namanya juga saudara gitu kan, udahlah ngikut aja gitu. Ya. Apa yang di plan, ayo nu cina gitu. Oke, begini. Danu kan sudah 17 tahun lebih kan, berapa tahun waktu itu? 22 waktu itu. 21. Udah 21? Iya. Ini jumlahnya berapa? 5. Ini itu ini berapa? 2. Ini 5 tambah 2 jadi berapa? 7. Kan ini sudah berarti sudah dewasa ya, sudah dapat memikirkan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di pikiran Danu. Nah, yang ini ditanyakan tadi telah taruhlah saudara atau seperti apa. Iya. Itu kan ya. Lalu kenapa kalau misalkan ada saudara misalkan salah, misalkan apakah mau ikut bersalah? Atau karena misalkan ada saudara misalkan ini misalkan aja ya. Atau selain itu juga ada saudara yang lain terus bersalah karena saudara, Danu harus menutupi misalkan. Begitu tidak? Tidak. Ya, lalu kenapa punya pemikiran sendiri bahwa Danu tidak berasa salah apa-apa, tetapi pada saat orang lain itu pergi, ada sebuah ketakutan yang tentunya kita juga tidak tahu ketakutannya. Iya. Danu juga harus ikut-ikut mengikuti ketakutan gitu. Nih, tuh. Apa masih merah? Masih merah. Nah, harus ikut-ikut ketakutan gitu. Iya. Gimana? Ya waktu itu lagi apa ya? Nih bener nih, dijawabnya nih. Lagi apa ya? Capek mungkin lah, jadi ya udahlah gitu, dan juga nggak mau mikirin apa-apa, udah ikut gitu, nggak. Capek itu bukannya diem mukalannya, capek itu diem bukannya ikut pergi ngumpet. Ikut pergi juga, pergi. Nah setelah Danu dari situ tuh, dari musola, nah Ayuris bilang, nu kita kemana ya nu? Nah beli baju gitu kan, sempet beli baju dulu. Tujuannya untuk apa beli baju? Nah kurang tahu, dia yang beli gitu kan. Beli buat siapa? Buat Ayuris. Dibuat Danu tidak? Tidak. Jadi ceritanya sebelum masuk ke musola lewat rumah orang itu ceritanya bagaimana? Yang lebih jelasnya? Ya, yang lagi di mana saat itu? Di Bililis. Nah, udah begitu gimana? Ada obrolan gimana awalnya? Ya awalnya obrolannya ya, setahu Danu mah apa ya itu. Masa tiba-tiba langsung ke musola aja? Pasti enggak ada lah. obrolan kan? Ini ditonton loh, jadi setidaknya. Kalau ingat-ingat lah. Ya, santai coba diingat. Aduh. Ya intinya mah dari untuk pengacara teh ya, jadi satu ewang lah gitu intinya mah. Iya betul, tadi kan sudah dijelaskan bahwa alasan ngumpet itu karena memang mau dicarikan pengacara dan tidak mau. Ini bukan Danu yang tidak mau ya, karena Danu Iman waktu itu tidak berbicara pendampingan. Karena Danu itu waktu itu belum disiapkan untuk pengacara loh. Betul. Yang disiapkan yang sesuai disampaikan oleh Pak Rohman itu Ibu Mimin. Betul. Terus Pak Yosep, terus Yoris. Yoris. Iya, itu kan? Iya. Jadi Danu mah bukan orang mau dicariin pengacara. Jadi tidak usah ngumpet, ngapain ikut ngumpet gitu. Ya namanya disuruh kan. Oh, disuruh. Nggak pikir apa, langsung
segitu aja lah Nah, gitu intinya. Oke, begini. Ya. Sekarang apabila Danu Airi suruh misalkan ambil parfum di depan tanpa harus dibayar, mau tidak? Ya tidak. Nah, ini artinya bahwa Danu itu sudah bisa membedakan antara benar yang salah. Iya, iya. Ya, jadi pertanyaan ini pasti ditanya-tanya karena ini penting loh. Iya, siap. Kenapa orang tidak bersalah logikanya harus ikut ngumpet? Karena alasan untuk dicarikan seorang pengacara. Ya. Dicarikan pengacara walaupun mungkin banyak teman-teman yang menganggap bahwa ngapain sih seorang saksi apalagi pihak keluarga diberikan pengacara. Ya tidak masalah ya. Itu kan memberikan komentar teman-teman. Intinya komentar itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Betul. Orang yang baik juga terkadang pasti aja ada komentar karena ini kan orang itu bagaimana dari sudut pandangnya melihat. Betul. Jadi harus dua sudut pandang nih. Ini akhirnya akan melihat Danu dari dua sudut pandang nih. Ya. Jadi dua sudut pandang, yang baiknya dikatakan baik, yang tidak baiknya ya mohon maaf Siap, ya. akan dikatakan tidak baik. Jadi Boleh. dalam menjawab pertanyaan kali ini, ya ini bertanya kepada Danu aja nih. Iya, siap. Ceritanya apa yang diobrolkan di musola, berapa lama tinggal musola, monggo. Siap. Ya berapa ya? Adalah sejaman lah. Iya, itu kan lama sekali. Apakah berdoa? Tidak lah. Gitu kan? Atau bagaimana? Ya meren tiktokan meren ngarana ge sembunyi kan. Oh. Gitu lah. Nah, setelah itu teh langsung apa ya? Pindah lagi tuh. Pindah. Ya, kenapa tuh pindah? Karena di situ udah Tidak nyaman. tidak nyaman. Pindah ke Yang merasa tidak nyaman Yoris atau Kang Danu? Atau Kang Danu? Ayoris mungkin. Bukan mungkin, ini harus Yang dianya mau pindah kan. ngajak pindah. Ngajak pindah intinya mah. Ngajak pindah kemana? Ke mana ya? Ke Somalang. Oh, ke Somalang. Kalau nggak salah. Jadi Nanu dari situ langsung pergi ke Sebelum ke Somalang beli dulu baju. Bukan, kalau nggak salah baju sama topi yang bulat-bulat tuh yang kayak petani gitu. Nah, gitu. Belinya di mana? Nggak tahu siapa. Bareng nggak belinya? Enggak, ada mah di rumah sama Ayoris. Tapi yang belinya setahu si Mama kayaknya. Oh, si Mama. Iya, si Mama. Nah, terus ganti pakai baju itu. Pakai baju. Ganti baju pokoknya, ganti baju sama topi yang bulat itu. Oh ya, setelah ganti kemana lagi Danu? Kan pindah katanya. Pindah ke Kasomalang. Ke Somalangnya kemana? Ke tempat kakaknya. Oh, ke tempat kakaknya. Ke tempat kakak siapa nih? Kakak Yanti atau kakak Yoris? Kakak Tayanti. Oh, di mana itu? Masih di Kasomalang Kulon. Jauh nggak dari rumah Kang Yoris? Ya lumayan lah. Jauh. Kakaknya yang laki-laki? Yang perempuan. Oh, yang perempuan. Bukannya yang kerja di Subang, bukan? Bukan. Oh, yang perempuan. Sampai jam berapa di situ? Kalau nginep lah. Oh, nginep. Tapi kalau di situ mah tidak dimasukin sandal ke rumah lagi ya? Atau Tidak. dimasukin? Tidak. Tidak. Aman. Oh. Gitu. Ada lagi yang ingin disampaikan mengenai biar jelas nih terkait persoalan ngumpet di musola? Udah sih nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya udah. Terima kasih atas Siap. informasinya nih. Siap. Dan ternyata memang sebetulnya Danu menurut Heri ya, Iya. intinya sudah jujur lah menyampaikan terkait persoalan itu. Nah, untuk soal ini ngumpet di musola sudah ada yang tanya belum nih? Oh, belum. Belum ya? Belum. Kenapa tidak disampaikan? Disampaikan nggak kepada pihak penyidik? Kronologi itu? Nggak ditanyakan sih. Nggak ditanyakan Nggak ya? ditanyakan. Dan juga mau speak up nggak ditanyakan juga bagaimana ntar takutnya apa ya? Iya, kalau mengada-ngada lah iya, atau iya. apa juga gitu kan. Dan juga Iya. takut sih. Iya. Tapi kalau seandainya nanti polisi menanyakan terkait hal ini, siap menjawab nih? Siap 100% dong. Menjawab? Siap. Sejujur-jujurnya? Siap. Ingin kan kasus ini terungkap? Siap. Ya, gitu. Ya terima kasih lah. Siap. Kita semuanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian Polda Jabar, wabil khusus Kabid Humas Polda Jabar ya, Iya. bahwa sekecil apapun pihak kepolisian itu butuh informasi untuk dapat membantu pengungkapan. Apalagi sekarang bertanyanya kepada Danu lah yang Siap. bisa dikatakan sebagai saksi. Siap. Intinya kita harus support terus kepolisian Siap, Pak. agar kepolisian dapat cepat-cepat dapat mengungkap kasus ini. Amin. Oke, gitu aja ya. Siap. Siap berarti nanti ditanya lagi ya. Siap. Oke. Nah, itulah teman-teman pembicaraan saya dengan Danu pada kesempatan siang hari ini.
Dan mudah-mudahan kepada teman-teman semuanya yang terus ikut mengawal perkembangan kasus Subang, kita doakan mudah-mudahan pihak kepolisian diberikan kelancaran dan kemudahan dalam pengungkapan kasus Subang ini. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.